Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Dwi Herdini dari kelas 11 MIPA 11. Jadi di sini saya akan membahas materi peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ada beberapa para tokoh nasional dan daerah yang memperjuangkan kemerdekaannya beserta peran-perannya. Yang pertama ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang bernama asli Subroto ini lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur 30 Juli 1888. Ketika belajar di Stovia atau sekolah dokter, ia bersama rekan-rekannya atas saran Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kelahiran BU sebagai Perhimpunan Nasional Indonesia dipelopori oleh para pemuda Stovia atau School Thought of Leading for Indies Arsen, yaitu Sutomo, Gunawan, Suraji, dibantu oleh Suwardi Suryadiningrat, Saleh, Gumbrek, dan lain-lain. Sutomo sendiri diangkat sebagai ketuanya. Tujuan perkumpulan ini adalah kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Kemudian, Kongres Peresmian dan Pengesahan Anggaran Dasar BU diadakan di Yogyakarta 5 Oktober 1908. Pengurus pertama terdiri dari Tirto Kusumo atau Bupati Karanganyar sebagai Ketua Wahidin Sudirohusodo, Dr. Jawa, Wakil Ketua Dwi Josewoyo, dan Sosro Gu Gondo, Guru Kekskul. Penulis Gondo Atmojo atau Opsir Legiun Pakualaman, Bendahara Suryo Diputro atau Jaksa Kepala Bondowoso, Gondo Subroto atau Jaksa Kepala Raja Kasunanan, Surakarta 1893 sampai 1939 Surakarta, dan Cipto Mangunkusumo, dokter di Demak sebagai komisaris. Kemudian pada tahun 1924 ia mendirikan Indonesia Study Club atau ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinannya, PBI berkembang pesat. Sementara itu, tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Pada Januari 1934, dibentuk Komisi BU PBI, yang kemudian disetujui oleh kedua pengurus besarnya. Pertengahan 1935 untuk berfusi, Kongres Peresmian Fusi, dan juga merupakan kongres terakhir BU, melahirkan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Berlangsung 24 sampai 26 Desember 1935, Sutomo diangkat menjadi ketua. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Dr. Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan. Ia bahkan memimpin beberapa buah surat kabar. Dalam usia 50 tahun, ia meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Yang kedua ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Budi Utomo 1908. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta. Semasa hidupnya tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan surat kabar dua bahasa, yaitu Jawa dan Melayu, Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 sampai dengan 1907, giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan studi funds atau dana pendidikan bagi penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo, berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Organisasi ini akhirnya menjadi pioner terhadap bangkitnya kesadaran nasional sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga sekarang. Wahidin Sudirohusodo menyelesaikan pendidikan di sekolah dasarnya di Yogyakarta yang kemudian dia lanjutkan dengan bersekolah di Europace Leisure School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya, di sekolah tersebut, Sudirohusodo memutuskan untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa atau yang juga dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Selama hidupnya, Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulannya inilah, Sudirohusodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai salah satu cara yang bisa dilakukannya untuk sedikit membantu meringankan penderitaan adalah dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter. Selama mengobati rakyat, Sudirohusodo sama sekali tidak memungut bayaran. Dalam perjalanan kelilingnya, itu akhirnya pada tahun 1907 sampai di Jakarta dan bertemu dengan para pelajar Stovia. Disitulah Wahidin bertemu dengan pemuda Sutomo dan berbincang-bincang tentang nasib rakyat yang masih kurang mendapat perhatian di bidang pendidikan. Sejak itu, rupanya tumbuh pemikiran dalam diri Sutomo untuk melanjutkan cita-cita Wahidin Sudirohusodo. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan suatu organisasi. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah salah satu pelopor pergerakan nasional, pendiri organisasi Budi Utomo dan tokoh yang memberi inspirasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gagasan penting yang mewarnai perjuangan pergerakan nasional adalah memprakarsai organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Di antara itu, dia juga mengemukakan gagasan tentang strategi perjuangan kemerdekaan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, mengabdikan pengetahuannya sebagai dokter yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, dan memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Melati, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, yang ketiga ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga dijuluki sebagai anggota Tiga Serangkai bersama Ernest Doesdecker dan Ki Hajar Dewantara. Selain mengabdikan hidupnya sebagai dokter, Cipto juga bergerak di bidang politik guna menentang penjajahan Belanda. Ketika kedua rekannya dalam Tiga Serangkai berubah haluan bergerak di bidang pendidikan, ia tetap setia berada di jalur politik hingga akhir hayatnya. Cipto Mangunkusumo tidaklah berasal dari keluarga priai yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Namun karena kecerdasannya, ia mampu bersekolah di Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia. Ketidakpuasannya terhadap peraturan-peraturan di Stovia serta keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia di bawah jajahan kolonial Belanda saat itu membuat dirinya aktif menuangkan segala pemikiran dan kritisinya dalam harian De Lokomotif sejak tahun 1907. Ia juga menyebarkan pandangan-pandangannya yang syarat akan nilai-nilai politik dengan bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Namun, pada akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Budi Utomo karena adanya perpecahan ideologi dalam tubuh organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ini. Ia kemudian mendirikan Indespartij bersama Ernest Doesdecker dan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Saat itu, Indespartij merupakan satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Pada tahun 1913, ketika tokoh pendiri Indespartij tersebut ditangkap dan dibuang ke Belanda karena aksi propaganda anti-Belanda
yang mereka tuangkan dalam artikel di harian The Express yang berisi penentangan mereka terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia. Kehadiran mereka di Belanda memberikan pengaruh penting terhadap Indesvereniging, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda dalam mendukung pergerakan kemerdekaan. Karena sakit, Cipto dipulangkan ke Jawa pada tahun 1914. Setelah ia kembali, ia bergabung dengan Insulinde, suatu perkumpulan yang menggantikan Indespartij yang kemudian berubah nama menjadi National Indespartij atau NIP di tahun 1918. Ia menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat bentukan Belanda. Ia memanfaatkan Volksraad sebagai tempat untuk menyatakan aspirasi dan kritik kepada pemerintah mengenai masalah sosial dan politik. Karena dianggap berbahaya, pemerintah Hindia Belanda pun membuang Cipto Mangunkusumo ke Bandung. Di sana ia bertemu dengan Soekarno. Cipto Mangunkusumo juga dibuang untuk kesekian kalinya pada tahun 1928 karena didakwa turut andil dalam pemberontakan yang dilakukan kaum komunis. Ia dibuang ke Pulau Banda. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk mendatangi suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dan melepaskan hak politiknya, Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Makassar dan pada tahun 1940 Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Kekerasan hati Cipto untuk berpolitik dibawa sampai meninggal pada 8 Maret 1943. Selanjutnya yang keempat ada E.F.E. de Weizsäcker. Ernest Francois Eugene de Weizsäcker atau yang lebih dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi lahir di Pasuruan, Jawa Timur 28 Oktober 1879. Ia adalah pejuang kemerdekaan nasional. Selain menamatkan pendidikannya di Sofia, dia juga pernah kuliah di UZ, Universitas Zurich, Swiss, pada tahun 1912. Bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dia mendirikan Indespartij atau IP, sebuah organisasi politik pertama yang lahir di Indonesia. 3 tokoh tersebut terkenal dengan julukan 3 serangkai. Mereka ini pernah ditangkap dan dibuang ke Belanda akibat aktivitas mereka dalam Komite Bumi Putra yang menentang perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. De Weizsäcker sering keluar masuk penjara karena sikapnya yang keras terhadap pemerintahan Belanda dan kegiatan-kegiatannya yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Atas dorongan Suwardi Suryaningrat yang saat itu sudah mendirikan perguruan taman siswa, ia kemudian ikut dalam dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah Kesatrian Institute atau KI di Bandung. Ia banyak membuat materi pelajaran sendiri yang instruksinya diberikan dalam bahasa Belanda. KI kemudian mengembangkan pendidikan bisnis, namun di dalamnya diberikan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia yang materinya ditulis oleh Nes sendiri. Akibat isi pelajaran sejarah ini yang anti-kolonial dan pro-Jepang pada tahun 1933, buku-bukunya disita oleh pemerintahan Keresidenan Bandung dan kemudian dibakar. Pada saat itu, Jepang mulai mengembangkan kekuatan militer dan politik di Asia Timur dengan politik ekspansi ke Korea dan Tiongkok. Dede kemudian juga dilarang mengajar. Ernest de Weizsäcker wafat dini hari tanggal 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 590 1961, dan akhirnya Ernest Francois Eugene de Weizsäcker diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Yang kelima ada Haji Omar Said Tjokro Aminoto. Haji Omar Said Tjokro Aminoto adalah pahlawan nasional pendiri Sarekat Islam. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di Osvia,
atau sekolah calon pegawai pemerintah atau pamong praja di Magelang pada 1902. Setelah menamatkan sekolahnya, ia bekerja sebagai seorang juru tulis di Ngawi. 3 tahun kemudian ia bekerja di perusahaan dagang di Surabaya. Kepindahannya ke Surabaya membawanya terjun ke dunia politik. Di kota pahlawan itu, ia kemudian bergabung dalam Sarekat Dagang Islam atau SDI. Ia menyarankan agar SDI diubah menjadi partai politik. SDI kemudian resmi diubah menjadi SI atau Ketua Sarekat Islam SI pada 10 September 1912. Cokro Aminoto dipercaya untuk memangku jabatan ketua setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris SI. Di bawah kepemimpinannya, SI mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghalangi SI yang termasuk organisasi Islam terbesar pada saat itu. Pemerintah kolonial sangat membatasi kekuasaan pengurus pusat atau sentral ketua Sarekat Islam dan organisasi SI Afdeling SI. Mudah diawasi dan dipengaruhi pangreh praja setempat. Situasi itu menjadikan SI menghadapi kesenjangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. Selama hidupnya, Cokro Aminoto merupakan sosok yang berpengaruh terhadap tokoh-tokoh muda pergerakan nasional saat itu. Keahliannya berpidato ia gunakan untuk mengecam kesewenang-wenangannya pemerintah Belanda. Semasa perjuangannya, ia mengancam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. Pada tahun 1920, ia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan Belanda. Pada April 1922, setelah 7 bulan meringkuk di penjara, ia kemudian dibebaskan. Cokro Aminoto kemudian diminta kembali untuk duduk dalam Volksraad. Namun permintaan itu ditolaknya karena ia sudah tak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sebagai tokoh masyarakat, pemerintah kolonial menjulukinya sebagai De Ongekronde Koning van Java atau raja yang tidak bermahkota atau tidak dinobatkan. Pengaruhnya yang luas menjadikannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Karena alasan itu pula, maka RM Sukemi Sasrodihardjo mengirimkan anaknya Soekarno untuk tinggal dan dididik di rumahnya. Selain menjadi politikus, Cokro Aminoto aktif menulis karangan di majalah dan surat kabar. Salah satu karyanya ialah buku yang berjudul Islam dan Nasionalisme. Cokro Aminoto menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 17 Desember 1934 di Surabaya pada usia 51 tahun. Atas jasa-jasanya kepada negara, Haji Omar Said Cokro Aminoto dianugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 590 tahun 1961 tanggal 9 November 1961. Selanjutnya ada KH Samanhudi. Samanhudi, tokoh yang terkenal sebagai pejuang dan pendiri Sarekat Dagang Islam ini lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868. Masyarakat sekitarnya sering memanggilnya dengan panggilan Kiai Haji Samanhudi. Dia juga memiliki nama kecil Sudarno Nadi, pemberian kedua orang tuanya dari sejak lahir. Latar belakang pendidikan, Samanhudi hanya sampai tingkat sekolah dasar. Akan tetapi, walaupun Samanhudi tidak melanjutkan pendidikannya, dia tetap belajar mendalami ilmu agama Islam di berbagai kota. Pondok pesantren yang pernah ia menimba ilmu di dalamnya adalah Pondok Pesantren Kiai Haji Sayuti Ciawi Gebang, Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Rozak Cipancur, dan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya. Belajar sambil bekerja itulah kegiatan Samanhudi semenjak tamat dari sekolah dasar. Samanhudi mulai kegiatan di luar belajar agama Islam dengan berdagang batik di Surabaya. Setelah terjun
dunia perdagangan, Samanhudi merasa jiwa dagang semakin melekat pada dirinya. Cara berpikirnya pun dapat diterima di masyarakat pada saat itu. Wawasan dalam dunia dagang pun semakin luas, dan Samanhudi mulai melihat ada perlakuan berbeda yang dilakukan penguasa Hindia Belanda antara pedagang pribumi yang beragama Islam dengan pedagang Tionghoa. Dari pandangan Samanhudi ini, maka dia mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911, tepatnya di kota Solo. Awalnya, organisasi ini merupakan wadah bagi para penguasa batik di Surakarta yang bertujuan untuk membela kepentingan pedagang Indonesia. Samanhudi menjabat sebagai ketua organisasi Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912 sampai 1914. Kesehatan Samanhudi mulai terganggu sejak 1920, yang mana menjadikan dia tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut. Kesehatan menurun tidak menghalangi Samanhudi untuk terus menginspirasi ide-ide cemerlangnya terhadap pergerakan nasional. Samanhudi dianugerahi gelar sebagai pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 590 tahun 1961. Pada tanggal 9 November 1961 setelah wafatnya pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Suwahlunto, Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 1903. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh yang cerdas dan menguasai ilmu hukum, politik, sastra, dan sejarah. Pendidikan yang ditempuhnya cukup lengkap, mulai dari Hollands Inland School atau HIS, Sekolah Guru Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, Algemene Middelbare School atau AMS di bagian B di Yogyakarta, dan Sekolah Kehakiman di Jakarta dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Namun, karena pidatonya sering menyerang pemerintah, maka beasiswa tersebut dicabut. Berkat usaha kerasnya, Yamin akhirnya berhasil menyelesaikan studinya itu dan berhak menyandang gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Sebagai tokoh yang luas pengetahuannya, Muhammad Yamin banyak menghasilkan karya berupa buku-buku tentang berbagai bidang yang ia kuasainya. Sebut saja misalnya Ken Arok dan Ken Dede 1934, Tanah Air, kumpulan puisi 1922, Tan Malaka 1945, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1951, Kebudayaan Asia Afrika 1955, Atlas Sejarah 1956, Tata Negara Majapahit Parwa, dan Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1959. Kiprahnya di dunia politik terbilang cukup sukses pada tahun 1926 sampai 1928. Ia terpilih sebagai Ketua Jong Sumatera Nenbon pada tahun 1928. Ia bergabung dengan Partai Indonesia Muda selanjutnya bersama Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Ia mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota Volksraad dan membentuk Golongan Nasional Indonesia. Muhammad Yamin adalah seorang yang mencintai persatuan. Dari buku-buku yang dibacanya, ia banyak menggali dasar-dasar persatuan. Menurut Yamin, dasar untuk membina persatuan adalah kesatuan bangsa, kesatuan bahasa, dan kesatuan wilayah. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu ia sampaikannya dalam Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Menjelang proklamasi, Muhammad Yamin terlibat aktif dalam BPUPKI dan ikut mengemukakan konsep dasar falsafah negara dan turut merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (BPUPKI). Ialah suatu badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara sebelum DPR hasil pemilu terbentuk,
Selain itu, ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Badan Perancang Pembangunan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dari tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dan Menteri Penerangan pada masa Kabinet Kerja III pada tanggal 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Berkat segudang ilmu dan pengalamannya itu, Profesor Mr. Muhammad Yamin bukan hanya dikenal sebagai politikus handal, ahli pemerintah dan hukum, namun juga ahli sejarah atau sejarawan, serta termasuk salah seorang sastrawan dari angkatan Pujangga Baru. Sampai menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif menulis dan masih duduk sebagai salah seorang menteri di Kabinet Kerja III. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 dan jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya, di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Atas semua jasanya itu, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan SK Presiden RI nomor 088 TK tahun 1973. Selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Semenjak kecil, keinginannya untuk belajar agama begitu menggebu, sehingga pada usia yang masih belia 12 tahun, ia berangkat ke Mekah guna belajar ilmu agama di sana. Setelah tamat dari Mekah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Sekembalinya ke Indonesia, ia mengajar di pesantren Mufidah di Surabaya. Selanjutnya, ia berkecimpung di pergerakan nasional. Mula-mula, ia menjadi anggota Muhammadiyah dan kemudian masuk pula ke Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Selama di Muhammadiyah, ia aktif mengadakan dakwah ke daerah-daerah sebagai upaya untuk memajukan martabat umat sekaligus bagi kemajuan Muhammadiyah. Selanjutnya, Mas Mansur diangkat menjadi Ketua Cabang Konsul Muhammadiyah Jawa Timur. Bahkan pada tahun 1973 jabatannya meningkat karena terpilih sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Muhammadiyah. Selain aktif di Masyumi, Kiai Haji Mansur juga terlibat dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yakni di Pusat Tenaga Rakyat Putera. Bahkan ia dipercaya oleh pemerintah Jepang untuk menjadi salah satu pemimpin Putera. Selain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Ki Hajar Dewantoro, namun karena tidak sesuai dengan keinginan jiwanya yang tidak sudi bekerja sama dengan Jepang, ia pun mengundurkan diri dari jabatan serta organisasi tersebut pada tahun 1944 dan selanjutnya memilih untuk kembali lagi ke Surabaya. Pada saat menjelang kemerdekaan, Kiai Haji Mas Mansur terpilih menjadi salah seorang anggota PPKI, sebuah panitia nasional yang akan mempersiapkan diri bagi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap rakyat Indonesia. Kiprahnya bagi perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya sampai di situ, karena di saat kedatangan sekutu di Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur juga sangat giat membantu para pejuang Surabaya dalam mengusir Inggris dari bumi Indonesia. Meskipun akibat tindakannya tersebut, ia akhirnya ditangkap oleh Belanda dan kemudian dipenjarakan di Kalisosok, Surabaya hingga ajal menjemputnya pada 25 April 1946. Selanjutnya, jenazahnya dimakamkan di daerah Dipo, Surabaya. Karena perjuangan serta dedikasinya yang begitu tinggi bagi perjuangan bangsa, pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia akhirnya memberinya gelar kepada Kiai Haji Mas Mansur sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 1964 tanggal 26 Juni 1964. Selanjutnya ada M. Natsir. Muhammad Natsir yang kemudian bergelar Datuk Sinaro Panjang dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Muhammad Natsir adalah putra dari keluarga sederhana
dari pasangan Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Mula-mula ia berhasil memasuki pendidikan dasarnya di Holland English School atau HIS Adabiyah dan kemudian masuk ke Merritt Gebright Leger Onderwijs atau MULO di Padang. Setelah tamat dari MULO, Natsir melanjutkan pendidikannya ke Algemeen Middelbare School atau EMS di Bandung. Ketika menempuh pendidikannya di AMS Bandung, Natsir menjadi salah seorang aktivis Jong Islamiten Bond. Perkenalannya dengan Kasman Singodimedjo, Muhammad Rom Haji Agus Salim, Cipto Mangunkusumo dan Prawoto Mangkusasmito menyebabkan Natsir tidak melanjutkan studinya setamat AMS. Di kota Bandung inilah ia semakin bisa membuka cakrawala, berpikir dan melebarkan wawasannya. Ia tidak terpaku lagi dengan cita-cita awalnya yang ingin menjadi seorang ahli hukum, yakni sebagaimana ia cita-citakan semenjak masih kecil. Natsir juga memiliki cita-cita untuk mencerdaskan dan memerdekakan bangsanya. Untuk itulah saat tamat dari AMS tahun 1931, Natsir mengikuti kursus guru diploma LO dan tamat pada tahun 1932. Setelah tamat dari sekolah guru lanjutan non-Eropa itu, ia segera mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam Pendis di Bandung tahun 1932. Tokoh nasional Islam yang gigih berjuang untuk kemajuan bangsanya ini meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dalam usia 85 tahun. Dan selanjutnya jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet, Jakarta. Untuk menghargai semua jasanya itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia telah memberikan penghargaan kepada Muhammad Natsir, yakni dengan mengangkatnya sebagai pahlawan nasional berdasar SK Presiden Republik Indonesia nomor 041 TK tahun 2008. Selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Demak, Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1875. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang satu ini mengawali kiprahnya sebagai tokoh pembaharu pendidikan di dunia pesantren. Memang sejak kecil ia sangat akrab dengan dunia pesantren. Ayahnya Kiai Haji Asy'ari adalah pemimpin pesantren keras yang berada di selatan Jombang. Kakeknya Kiai Haji Usman merupakan ulama terkenal dan pemimpin dari pesantren Gedang. Sementara ayah dari kakeknya, Kiai Syihah, adalah pendiri pesantren tambak beras di daerah Jombang. Sedangkan ia sendiri merupakan pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang, serta sekaligus perintis berdirinya organisasi keagamaan yang pada saat ini merupakan yang terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1892, Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan selanjutnya tinggal di Mekah selama 7 tahun guna menimba ilmu agama di sana. Di sana ia semisal berguru pada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tirmizi. Pada tahun 1899, Hasyim Asy'ari kembali ke Indonesia. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, ia kemudian mengajar ilmu agama di pesantren kakeknya. Pada tahun 1907, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Sebagaimana metode pengajaran atau pendidikan, pesantren yang ia kuasai di pesantren yang baru saja didirikannya ini juga diajarkan pengetahuan umum, selain juga pendidikan agama Islam. Di pesantrennya ini, misal diajarkan tentang menulis dan membaca huruf Latin, menulis dan membaca buku-buku pengetahuan umum, cara-cara berorganisasi, berpidato, dan lain-lain. Sebagai ulama, ia sangat membenci perpecahan di kalangan umat Islam dan bersikap sangat toleran terhadap aliran lain. Untuk menerapkan semua idenya itu, kemudian ia mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Ia sendiri akhirnya terpilih sebagai Raisul Akbar atau pemimpin pengurus besar NU yang pertama.
Kiai Haji Hashim Asy'ari menutup lembaran hidupnya pada tanggal 25 Juli 1947 karena sakit pendarahan otak, dan selanjutnya jenazahnya dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Atas semua jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam perjuangannya mencapai kemajuan bangsa dan negara Indonesia, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia memberinya gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai mana berdasar SK Presiden RI nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964. Selanjutnya ada Agus Salim. Masyihadul Haq yang kemudian dikenal dengan nama Agus Salim, lahir Koto Gadang dekat Bukit Tinggi pada tanggal 8 Oktober 1884. Pendidikan formalnya hanya sampai di HBS setingkat SMA. Namun ia adalah seorang yang cerdas sehingga ia mampu belajar otodidak hingga ia mampu menguasai tidak kurang dari 9 bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan Jepang. Agus Salim mengawali karirnya sebagai seorang penerjemah. Pada tahun 1906 sampai 1911, ia bekerja sebagai seorang konsultan Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Di sana, Agus Salim selain bekerja juga sambil memperdalam ilmu agama Islam serta belajar tentang ilmu berdiplomasi. Di bidang politik, pada awalnya Agus Salim masuk organisasi Sarekat Islam sebagai anggota pengurus pusat. Pada tahun 1929 ada perubahan dalam organisasi SI, di mana sejak saat itu SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Di organisasi yang baru ini, Agus Salim pernah menjabat sebagai Ketua PSII, menggantikan Hos Cokro Aminoto yang meninggal pada tahun 1934. Selain berpolitik, Haji Agus Salim juga terjun di bidang kewartawanan, bahkan ia sempat menjadi redaktur dan memimpin beberapa surat kabar antara lain Harian Neraca, Hindia Baru, Fajar Asia, dan Harian Mustika. Selain itu, Agus Salim juga membuka kantor Bere di Penerangan Umum atau AIPO. Bagi Agus Salim, kegiatan jurnalistik ini selain sebagai sebuah profesi tambahan sekaligus juga sebagai sarana untuk menyalurkan sejumlah aspirasi-aspirasi politiknya. Pada masa akhir pendudukan Jepang atau menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Haji Agus Salim terpilih menjadi salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI ini antara lain bertugas membentuk pemerintahan baru Indonesia yang sebentar lagi akan diproklamasikan setelah merdeka. Agus Salim diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Selanjutnya menjadi Menteri Muda Luar Negeri pada masa Kabinet Syahrir I, 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946, dan Kabinet Syahrir II pada tanggal 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Pada tanggal 19 Desember 1948, yakni ketika Belanda melancarkan agresi militer II, Agus Salim ditangkap bersama Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Anders Muhammad Hatta serta beberapa pemimpin lainnya. Selanjutnya, ia bersama dengan Presiden Soekarno dan Sultan Syahrir diasingkan ke daerah Bengkulu. Haji Agus Salim meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas semua jasanya kepada bangsa dan negara itu, pemerintah akhirnya memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional kepada Haji Agus Salim pada tanggal 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra keempat Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menunaikan haji ketika beliau masih berusia 15 tahun dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun.
Selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1888, beliau kembali ke kampung halaman dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun di sana pada tahun 1903. Selama 2 tahun di Mekah, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sekembalinya beliau dari Mekah pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta. Baru pada tahun 1921, Muhammadiyah diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Kemudian beliau melakukan banyak usaha besar yang terarah, seperti mendirikan rumah pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, pemeliharaan kaum miskin, sekolah, serta madrasah setelah Muhammadiyah kukuh berdiri. Sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah, beliau pernah tercatat dalam anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Beliau meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajan, Yogyakarta, serta diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat. Ki Hajar Dewantoro merupakan putra dari Pangeran Sasaraningrat dan cucu dari Paku Alam III. Jadi beliau berdarah biru dan masih keturunan langsung dari terah Raja-Raja Mataram, Yogyakarta. Setelah tamat dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, ia melanjutkan studi ke Stovia di Jakarta, namun tidak sampai tamat karena sakit. Meskipun begitu, selama studi di Stovia, ia mulai mengenal politik. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Mitten Java, The Express, Otosan Hindia, Kaum Muda, Cahaja Timur, dan Posara. Sebagai wartawan, ia mampu menuangkan kegiatan dan buah pikirannya secara komunikatif dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi para pembacanya. Selain sebagai wartawan, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tanggal 25 Desember 1912 bersama dengan E.F. Edwis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indes Partij atau IP yang merupakan partai politik pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro, Dewis Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh tiga serangkai yang secara terang-terangan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Bersama tokoh tiga serangkai lainnya, pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantoro membentuk Komite Bumi Putra. Melalui komite ini, mereka mengkritik pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Namun dengan cara menarik uang dari rakyat jajahannya sebagai biaya pesta perayaan tersebut. Melalui tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlander was, artinya seandainya aku seorang Belanda, ia menjindir dan mengecam rencana Belanda itu. Akibatnya ia ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda karena dianggap menentang Belanda. Dalam masa hukumannya itu, Ki Hajar Dewantoro justru memanfaatkannya untuk mendalami ilmu pendidikan dan pengajaran, hingga berhasil mendapatkan ijazah akta pendidikan yang memberinya wewenang untuk mengajar di sekolah dasar. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hajar Dewantoro banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan pada anak didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan negerinya. Selain itu, melalui taman siswa ia ingin agar rakyat jelata juga bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priai serta orang-orang Belanda lainnya. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantoro sangat dikenal akan ajarannya, yaitu ing ngarsa, ing tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tururi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam perjuangannya di bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya dalam membina perguruan taman siswa, tidak sedikit rintangan dan halangan yang ia hadapi.
Misalnya, pada zaman Belanda dikeluarkannya adanya ordonansi sekolah liat atau Wildeskolen Ordonantie pada tanggal 1 Oktober 1932. Berkat perjuangan Ki Hajar Dewantoro, maka ordonansi itu pun akhirnya dicabut kembali. Selanjutnya, pada masa Jepang, terdapat 3.000 siswa taman dewasa setingkat SMP dibubarkan oleh Jepang. Meskipun begitu, berkat usahanya pula pada sektor lainnya, taman siswa akhirnya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan, yaitu Taman Tani dan Taman Rini, pendidikan kerumah tanggaan. Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh pergerakan bangsa yang berjasa pula dalam memperjuangkan pendidikan, pengajaran, dan kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, beliau juga pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Berkat jasa-jasanya dalam memperjuangkan pendidikan dan pengajaran itu pula lah Ki Hajar Dewantoro dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan hari kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei oleh pemerintah dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, melalui surat keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantoro juga diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya ada Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara lahir di Banten 28 Februari 1911. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI didirikan ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda II, tanggal 11 Desember 1948. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana Menteri pada awal kemerdekaan. Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948, beliau ditunjuk untuk menjadi Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Berkat usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia karena adanya tekanan internasional. Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Hatta, dan para Menteri Kabinet Republik Indonesia yang ditawan Belanda dibebaskan kembali ke Yogyakarta. Pada masa kecilnya, ia akrab dengan panggilan Kuding. Kakeknya, Sultan Alam Intan, adalah keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ayahnya, R. Arsyad Prawira Atmaja, adalah seorang jaksa yang membela rakyat sehingga dibuang Belanda ke Jawa Timur. Sejak kecil, Syafruddin Prawiranegara yang gemar membaca kisah petualangan Robinson Crusoe memiliki cita-cita ingin menjadi orang besar. Oleh karena itu, ia masuk Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang merupakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Mr. Muhammad Rem. Mr. Muhammad Rem lahir di Parakan, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1908. Beliau menempuh pendidikannya di Geneskunding Hogeschool dan Rijkschool, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Pada masa pergerakan nasional, beliau aktif di berbagai organisasi seperti Jong Islamitenbond dan Sarekat Islam. Pada awal kemerdekaan, beliau merupakan anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati pada tahun 1946 dan perundingan Renville pada tahun 1948. Mr. Muhammad Rom juga dikenal sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Romroyen pada tahun 1949. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen, sehingga perundingan tersebut memakai nama dari kedua orang tokoh yang dikenal dengan perundingan Romroyen. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Romroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Selanjutnya, Mr. Muhammad Rem menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Materi yang kedua ada menghargai jasa para pahlawan dalam mempersiapkan kemerdekaan.
Pencurahan pikiran, waktu, dan tenaga telah dilakukan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Cita-cita untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat telah mengilhami mereka untuk bekerja keras tanpa pamrih. Karena itu, setiap ada kesempatan apapun, bentuk yang mengarah pada pembentukan negara merdeka akan mereka lakukan. Sikap terpuji para pahlawan bangsa Indonesia harus ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.